Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Saya dengan Linda. Saya Sinta. Nama saya Monica. Hikmal. Saya panggil Aisyah. Dengan Haikal. Asli Batam atau pendatang? Kebetulan saya di sini hanya sebagai pendatang. Saya dari Pekanbaru, Riau. Saya asli Padang sebenarnya. Aktivitas hari ini Mbak Winda lagi ngerjain apa? Saya mengajar di salah satu yayasan di Batam Center. Masih sekolah ya? Nah, sekarang saya lagi mengajar di salah satu yayasan di Batam. Masih sekolah. SMP kelas 9. Iya, masih sekolah. Kayaknya ini. Nah gini Mbak, kan kemarin itu kan lagi viral nih di jagat maya ya, mengenai tagar Hari Wanita Sedunia. Nah pandangan Mbak Winda terhadap wanita Indonesia itu khususnya ya, dalam satu kata apa? Cerdas. Miris. Oh, strong. Hebat. Luar biasa. Itu wanita itu adalah pendamping juga yang mengajar, yang merawat saya, yaitu ibu saya. Cerdas. Alasannya? Ya, sebagai wanita perempuan di zaman milenial sekarang ini, tentu kita harus cerdas dalam segala hal. Ya, bisa memanajemen waktu, karena apalagi di zaman sekarang. Mirisnya karena pergaulan sih, terutama Pergaulan yang ada di kalangan wanita. terutama yang remaja. Harapan Sinta sih, wanita itu harus bisa lebih menjaga dirinya, jangan gampang terpengaruh, terus memperbaiki akhlaknya juga. Sekarang akhlaknya yang paling miris. Karena wanita sekarang udah nggak cuman ada di 3 gitu kan, nggak cuma di kasur, Oh, di kasur. sumur, dan di dapur. Tapi mereka juga sekarang ini udah mulai aktif dalam berkarir, berpartisipasi, termasuk dalam bidang politik pun ada ya kan. Karena dan mereka juga nggak dibatasi lagi dalam pendidikan. Jadi menurut saya mereka tuh strong. Strong ya. Kalau kita mengingat sejarah Indonesia, kita tahu pejuang wanita Indonesia itu ialah Raden Ajeng Kartini. Jadi kenapa saya mengatakan hebat itu karena perempuan itu berjuang untuk suaminya itu hanya untuk bekerja dan mengikuti pendidikan yang ada, dan wanita itu juga memiliki yang namanya inisiatif tertentu. Contohnya ya memasak. Karena menurut saya memang wanita itu makhluk yang luar biasa. Seperti contohnya kan banyak nih orang yang remehin wanita. Kayak ada perempuan yang jadi pemadam kebakaran, terus nanti kayak orang-orang bilang, kok perempuan jadi pemadam kebakaran sih? Padahal Kayak yang aneh gitu ya. Iya, kayak anggapan mereka aneh, tapi sebenarnya mereka bisa. Wanita itu luar biasa ya. Oke, berarti luar biasa ya. Iya. Harapan saya untuk wanita Indonesia, mungkin semoga wanita Indonesia makin bisa dihargai. Oke. Dan bisa makin tangguh. Oke. Dan ya seperti itu. Rentan ini juga bisa saya bilang rawan dengan hal-hal yang negatif. Oke. Karena sering saya lihat di internet khususnya tentang kelakuan anak sekolah sekarang itu kebanyakan perempuan sering dekat sama laki-laki. Ada satu perempuan suka kelompok sama laki-laki, habis itu ada juga yang dia mainnya juga sama laki-laki. Oke, berarti rentan ya. Rentan, saya takut juga bisa. Semoga wanita ke depannya bisa menjaga diri dan bisa menjaga sikapnya masing-masing agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Ketika Mbak Winda mendengar kata wanita, hal yang pertama kali diingat ataupun dibayangkan sama Mbak Winda itu apa? Sudah pasti ibu. Seorang
namanya ibu pasti. Ibu saya. Tentunya orang tua saya, ibu. Mama. Tentu ibu saya. Alasannya? Yang pertama yang jelas ketika kita lahir, orang yang pertama kita lihat adalah ibu. Gak tahu kenapa Sinta di pikiran Sinta tuh ibu, karena ibu yang udah melahirkan, ibu yang udah ngejagain. Nampak kali sosok wanitanya gitu. Karena ama itu nggak cuma ibu buat saya kan, tapi beliau itu lebih lah. Mungkin dengan gambaran malaikat tak bersayap itu cocok sekali buat ama. Ibu itu adalah orang yang melahirkan kita mulai ketika kita masih kecil. Tentunya ibu juga yang merawat kita untuk ya pasti mendidik, yaitu mendapat hak untuk kasih sayang dan lain-lainnya. Karena mama yang ngelahirin saya, terus mama juga udah ngejaga saya, ngerawat saya dari saya masih bayi sampai saya sekarang udah kelas 9 gini. Terus ya kalau ngeliat perjuangan mama sih memang ya pantas kata luar biasa itu. Begini, waktu saya SD kelas 4 itu saya itu sedang perilaku saya itu masih kacau sekali. Jadi saya itu seolah kurang terdidik gitu karena bagaimana ya? Karena saya itu susah diatur begitu. Baru akhirnya ibu saya bisa berhasil mendidik saya. Dan yang awalnya saya ranking 7, ranking 15, akhirnya saya bisa langsung jadi ranking 2. Bisa jadi anak yang lebih soleh, lebih taat beribadah berkat tegasan ibu saya kepada saya. Yang paling diingat dari sosok wanita seorang ibu itu, yang paling diingat sama Mbak Winda itu apa? Yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang? Doanya. Emang doa ibu yang paling diingat sama Mbak Winda apa? Yang namanya orang tua ya, pertama ibu mewek nih. Yang jelas ibu itu pasti akan terus mendoakan kita, walaupun anaknya sudah menikah sekalipun, sudah punya cucu dianya sekalipun, tetap tidak akan pernah putus untuk mendoakan anak-anaknya. Selain doa dari ibu, ada momen atau ada peristiwa yang sampai saat ini gak pernah dilupain sama Mbak Winda apa? Oke, masih tentang ibu ya. Iya. Di sini teringat kembali beberapa tahun yang lalu itu orang tua saya, termasuk ibu pastinya, mereka berjualan di pasar. Ketika itu ada dalam seminggu ada 2 pasar ya, mungkin 2 kali pasar. Pertama hari Rabu, kemudian hari Minggu atau Ahad. Nah, tentunya setiap hari mereka selalu bekerja keras, kemudian Selasa malamnya sampai ke pagi Rabunya itu udah bangun duluan. Mereka pergi ke pasar untuk berjualan kue, berbagai macam kue tradisional ya, untuk demi menyekolahkan anak-anaknya, demi kami mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Jualan apa, Mbak Winda? Jualan kue tradisional. Kue tradisional. Ya, itu membiayai macam sekolah menengah atau kuliah? Ini mungkin lebih terkhususnya untuk kakak saya ya. Kakak saya yang ketika itu. Oh, ada sosok wanita lain selain Ya, ibu? kakak. Oh, kakak. Iya. Apa peran kakak dalam kehidupan Mbak Winda? Apa sama kayak ibu? Ada perannya dalam menyekolahkan? Sedikit banyaknya ada juga. Tapi kalau sosok kakak juga ya sama seperti ibu, sama-sama ya wanita
yang sungguh perjuangannya. Sama juga dengan ibu, pasti mereka dua sosok sebagai motivasi bagi saya. Nah kalau seandainya gini Mbak, ada di depan kamera nih kakaknya Mbak Winda sama ibunya Kak Winda nonton video ini, apa yang mau disampaikan sama Mbak Winda? Kalau kami di kampung tuh ibu panggilnya mama ya. Oh mama. Oma. Oh ma. Nah apa yang mau disampaikan? Yang pasti terima kasih. Kasih sayang nggak pernah putus sampai saat ini. Yang selalu mendengarkan keluh kesah dari anak-anaknya. Apalagi sekarang anak bungsunya udah merantau ya. Harapan kedua orang tua pasti mau anaknya di sampingnya. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu tentu ya anak sudah melanjuti kehidupan baru. Ya alhamdulillah posisinya sekarang di Batam, Kepulauan Riau, melanjutkan kehidupan di sini di negeri orang lah ibaratnya. Terima kasih terus untuk Mak dan Uni. Selalu memberi semangat untuk Aci. Doain terus. Terus untuk Mak sehat terus, panjang umur. Semoga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan dari sebelumnya, walaupun memang tidak terwujud tahun ini ya Mak, semoga terwujud pada waktunya. Amin. Semoga memang benar-benar sampai ke tanah suci seperti yang diharapkan. Amin, amin. Terus doain juga Aci di sini sehat terus. Lancar segala urusan di sini. Amin. Sinta ada ngalamin kayak masa-masa pas sekolah kan Sinta masih ada kayak ada berantem sama teman, terus tuh nilai di sekolah juga lagi nggak bagus gara-gara pergaulan tadi. Nah jadi ibu Sinta tuh kayak bilang jangan terlalu dipikirin, yang penting yang udah berlalu biarlah berlalu. Jadi kita harus merubah diri kita lebih baik lagi mulai dari sekarang, yang itu biar nanti berlalu dulu. Jadi di situ Sinta mikir, oh betul juga, Sinta bilang nggak ada lagi orang yang bisa ngasih kita masukan kecuali ibu lah.
Terus gini, tadi kan wanita yang paling diingat sama Sinta itu kan ibu ya. Ada satu kesalahan nggak yang membuat ibu Sinta itu marah? Kesalahan dari Sinta Ya, dari Sinta sendiri. ada. Contohnya? Contohnya kadang Sinta kalau lagi nggak bisa nahan males nih kan, Mm-mm. Sinta suka kayak mundur waktu kalau disuruh ibu. Sampai nangis nggak? Iya, Ada yang pernah? terakhirnya. Ada yang pernah sampai nangis, sampai ibu itu kayak nyesel gitu telah ngelahirin kita? Enggak pernah. Nggak pernah. Yang ada Sinta yang nangis nyesel di terakhirnya. Kalau seandainya nih ada ibu, ada wanita yang tadi kata Sinta itu spesial ya, yang luar biasa, ada sekarang lagi nyaksiin video ini, apa yang mau Sinta sampaikan ke ibu? Yang mau Sinta sampaikan, Sinta sebenarnya nyesal sama ibu karena Sinta udah sering, ya mungkin hilaf lah. Sinta tuh kalau disuruh suka nanti dulu gini-gini. Terus kalau misalnya disuruh A, Sinta bilangnya B, tetap ngotot B. Terus kalau disuruh tuh nggak langsung gerak, itu yang paling bikin ibu marah kan. Jadi Sinta minta maaf juga sama ibu. Sinta berusaha nggak ngulangin lagi. Nah, kalau seandainya nih ibu sekarang lagi nyaksiin video ini, apa yang mau Sinta sampaikan ke ibu? Yang mau Sinta sampaikan ke ibu ya, Sinta nyesal udah ngelakuin kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tapi Sinta udah niatin di hati mau berubah, mau lebih baik lagi lah dari yang sebelumnya. Sinta mau minta maaf sama ibu dan makasih banyak-banyak sama ibu yang udah selalu sabar, sama yang udah melihatkan Sinta dan merawat Sinta dengan baik. Oke. Mudah-mudahan ibu Sinta nanti nonton video ini, mudah-mudahan nanti bisa mendoakan Sinta dan bisa menjadi Sinta juga ya, khususnya ya, menjadi anak yang soleha yang nanti bisa berbakti ke ibu Sinta sebagai wanita yang tadi kata Sinta hebat ya. Saya kan udah dari kecil, dari umur 4 tahun saya udah kehilangan ayah saya. Masih itu ayah saya sudah meninggal, jadi amak lah yang mengurus saya, yang membesarkan saya sendirian gitu kan, sama adik saya juga. Jadi amak itu sangat luar biasa. Oke. Ada hal ataupun ada sifat dari Ama yang merasa luar biasa menurut kamu nih apa? Ada banyak. Banyak. Di antaranya? Di antaranya ya yang paling saya rasakan selain dari merawat saya dari kecil ya. Oh itu waktu saya mau kuliah. Waktu itu kan Ama kena dengan kondisi maksudnya itu karena Ama itu tulang punggung keluarga juga kan. Saya mikir, saya sempat terpikir untuk nggak usah kuliah karena saya mau langsung ambil kursus saja karena saya mau langsung kerja gitu kan. Tapi Ama tetap bersikeras buat muliain saya. Karena kata Ama di zaman sekarang ini kalau nggak ada pendidikan itu nggak akan jadi apa-apa sama kan. Jadi ya sempat nolak dan bergejolak juga, tapi Ama tetap bersikeras dan Ama meyakinkan untuk kamu tuh bisa kuliah walaupun Ama yang biayain seorang diri. Ya udah, karena niatnya Ama baik, karena Ama juga apa ya, karena Ama udah dengan semangat gitu kan menyuruh saya untuk Kayak gini, tadi kan ada hal yang tidak pernah bisa dilupakan ya, salah satunya mendorong kamu nih untuk lanjut kuliah ya. Nah, ada hal yang paling menyesal yang pernah kamu nih lakukan ke Ama apa? Ada. Salah satunya? Ya sebenarnya salah satu Atau contohnya yang mana? Contohnya seperti ini. Ya kalau untuk sampai saat ini saya belum bisa membalas
pun kemarin sempat kerja cuma jadi honorer dengan gajian ya segitulah, tahu kan honorer Indonesia. Jadi belum bisa lah saya membalas jasa-jasa beliau. Maksudnya itu walaupun beliau sebenarnya nggak mengharapkan uang juga dari saya, tapi ya saya merasa saya perlu membantu ama gitu kan, karena saya punya adik juga yang membiayai. Tapi sampai sekarang saya belum bisa melakukan hal-hal besar untuk ama. Ya, itu membuat saya sedikit menyesal lah, nggak sedikit menyesal. Tapi saya ya. Atau pernah nggak mengucapkan ataupun dari Kamonik sendiri ada kesalahan fatal yang Dosa. membuat dosa yang membuat ama itu sampai nangis, entah itu karena perkataan Kamonik atau perbuatan Kamonik? Ada. Ya, itu hal yang nggak mungkin juga saya lupakan. Ini sebenarnya aib saya juga gitu kan. Karena saya dulu pernah membuat kesalahan yang mungkin fatal menurut saya. Saya pernah waktu itu saya memang dalam keadaan yang masih labil juga emosinya kan. Karena saya dari kecil dari kelas 6 SD saya kan waktu itu sempat sekolah di berpisah dari ama. Itu saya sekolahnya itu ikut keluarga ayah. Jadi saya jarang sekali untuk ketemu ama, mungkin ketemu ama itu 2 tahun sekali. Terus waktu itu kan saya nggak sempat ngerasa kalau ama tuh sayang nggak sih sama saya gitu. Jadi saya sempat meragukan itu kasih sayang ama gitu kan. Sampai kan waktu kuliah pun mungkin ama waktu itu sedang dalam keadaan emosi juga. Ama mengungkit lah bahwa beliau udah susah membiayain saya ini, dan saya pun waktu itu sedang merasa saya sedang kayak gimana ya, kayak ama tuh sayang apa enggak sih sama saya gitu kan. Jadi keluarlah kata-kata saya tuh yang ibaratnya itu mungkin menyudutkan ama, menyakiti hati ama, yang pokoknya kata-kata yang nggak seharusnya saya ucapkan, bahwa saya bilang kan ama tuh nggak sayang gitu sama saya gitu kan. Padahal saya nggak melihat gitu perjuangan beliau. Dia memang waktu mengucapkan itu nggak ada menangis nggak, tapi mungkin di belakang saya nggak tahu. Saya yang jelas waktu itu saya sudah menyakiti hati beliau, dan saya pun sangat menyesal. Waktu itu saya memang masih egois. Saya nggak mau spontan minta maaf sampai berhari-hari. Sebenarnya saya menyesal sampai 3 hari entah berapa hari, akhirnya saya baru meminta maaf sampai menangis. Ya itulah momen yang nggak bisa saya lupakan. Pokoknya saya di waktu itu merasa sangat berdosa, dan bahkan saya pun sadar saya itu udah menjadi anak yang berharga. Oke. Nah, kalau seandainya nih ama lihat video ini, apa yang mau Kamonik sampein ke beliau? Kalau saat ini menonton ya buat ama, ya kami minta maaf. Panggilan saya kalau di rumah Ika. Ya Ika minta maaf kalau selama ini Ika belum bisa menjadi anak yang baik, belum bisa membalas jasa-jasa ama, dan Ika pun sempat hilaf dan berpikiran bahwa ama nggak sayang sama Ika. Ternyata ama itu sangat sayang. Ya doakan semoga Ika kehidupannya sukses, jadi Ika juga bisa membantu ama. Ibu juga adalah orang yang sangat patut dicontoh di dalam berkeluarga, karena perjuangan seorang ibu
itu sangat tinggi dibandingkan perjuangan seorang ayah. Jadi seorang ibu itu tidak boleh kita tinggalkan, karena disitulah tempat kita lahir, tempat kita diberi kasih sayang. Hanya ibu yang menjadi sorotan orang tua kita. Oke, itu ya alasannya, langsung ingat kepada sosok ibu. Nah, kemudian hal yang paling berkesan selama hidup, selama bertemu ataupun berinteraksi dengan ibu, apa momen yang paling berkesan bagi Hikmal? Momen yang paling saya kesan ketika saya bersama dengan ibu ialah ibu saya itu kalau dibilang kayak ibu orang sekarang itu jauhlah berbeda sifat ibu saya dengan ibu orang lain. Momen-momen yang kami sudah lalui pun hanya sebatas kasih sayang dan juga rasa syukur kami saja. Tapi hanya ada satu ya momen saya yang paling saya, kalau dibilang populer mungkin insya Allah, momen itu yang paling saya suka itu ketika saya mungkin dulu saya TK, saya itu sangat disayangi sama ibu saya. Sering ya bermain lah, intinya kami bermain-main bersama ibu, jalan-jalan bersama ibu, disuapin sama ibu, ya banyak sih. Oke. Ada nggak satu kesalahan yang membuat Ibu Hikmal ini langsung nangis? Kesalahan-kesalahan yang saya bersama ibu saya itu sampai sekarang belum bisa dihilangkan. Mulai dari saya SD sampai sekarang itu saya itu masih, intinya saya masih melawan sama orang tua. Saya tidak tahu kenapa. Entah mungkin saya udah terlena, ya tidak mungkin juga sih. Saya kesalahan yang pertama itu ialah pastinya melawan kepada orang tua saya. Bukan ke ibu saya saja, tapi ke bapak saya juga. Pernah ngelawan? Saya pernah melawan. Contohnya, ini malu sekali sebenarnya. Saya itu pernah sekali, ini kesalahan yang paling buruk dalam hidup saya itu adalah membentur kepala ibu saya sampai menangis, tidak bisa dibilang apa-apa, hingga pada malam harinya bapak saya datang. Saya kena pukul sama bapak saya, tapi ibu saya maafkan saya sampai sekarang. Pas kapan itu? Oh, itu pas SD kelas 3. Itu saya bentur kepala ibu saya itu cuma karena saya nggak dapat internet. Itu dibenturin ke dinding. Ke dinding. Emang itunya posturnya udah tinggi waktu itu? Kalau saya ingat, saya kurang ingat kali sih kalau lagi duduk iya, dibentur. Itu karena saking saya kesalnya dapat internet, cuma karena internet itulah saya jadi terlena. Makanya sampai sekarang ini kenapa saya masih melawan sama orang tua itu cuma karena internet yang menggoda saya. Dan kalau saya andaikan tidak ada internet di dunia ini, mungkin saya gak akan seperti itu dulunya. Sampai berdarah dibenturin? Enggak sampai berdarah. Saya cuma bentur kecil aja, tapi bentuk kecil itu adalah membekas di hati saya karena itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Nggak diulangi lagi setelah itu? Alhamdulillah, saya sudah meminta maaf kepada orang tua saya untuk tidak mengulangi lagi. Oke. Nah, tadi kan udah ya, ada momen yang nggak bisa dilupain, kemudian ada kesalahan terbesar yang dilakukan Hikmal ya. Nah, kemudian sekarang nih, kalau seandainya ya ayah sama ibu Hikmal lagi nyaksin video ini, apa yang mau disampaikan sama Hikmal kepada mereka? Ribuan kali saya minta maaf kepada orang tua saya, itu mungkin sudah menjadi bosan kepada orang tua saya.
ribuan kali saya meminta maaf kepada orang tua saya, itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua saya. Saya tidak bisa memberi yang namanya maaf karena orang tua saya sering mendengar saya untuk minta maaf, tapi saya hanya satu yang saya akan lakukan, yaitu ikhtiar saya untuk tidak melawan lagi pada orang tua, dan ikhtiar saya untuk stop melakukan kekerasan kepada orang tua saya. Mama. Iya betul. Ada hal yang nggak pernah terlupakan nggak dari sosok mama menurut Aisyah? Banyak ya. Nah, contohnya apa? Contohnya pas saya ingat pas pertama kali pas SD, itu tuh kan saya kan alhamdulillah dapat ranking pas kelas 1 atau 2 gitu. Terus itu tuh mama orang yang paling senang lihat saya maju ke depan. Kayak terharu mungkin mama ya. Nah, terus gini. Tadi kan ada sesuatu yang nggak pernah dilupakan sama Aisyah. Iya. Kemudian ada nggak hal yang pernah dibuat bangga dari Aisyah ke mama selain tadi dapat ranking? Mama sih kalau misalnya saya tanya, Mas, pernah nggak Aisyah buat bangga? Kata mama, kamu cukup bisa menghargai orang lain sesuai apa yang mama katakan, itu buat mama bangga kok. Contoh dulu kan saya kecil kayak sering diajarin sama mama kalau orang datang harus langsung salam, jadi saya kayak salam ke orang-orang, sampai sekarang sering kebawa sih kalau misalnya ada tamu atau apa saya salam. Itu kata mama udah cukup buat bangga sih kata mama. Itu ya. Nah, kemudian ada satu kesalahan atau satu perbuatan yang membuat mamahnya Aisyah ini marah, atau bahkan bisa perkataan atau perbuatan dari Aisyah. Pernah? Pernah. Apa contohnya? Pas itu saya kalau nggak salah disuruh bangun kan. Jadi pas itu hari Minggu saya disuruh bangun, nggak bangun-bangun, jadi mama marah. Itu. Iya. Ada lagi? Sama kadang kan saya kan kalau sholat kan suka nunda-nunda. Terus kayak mama kayak marahin, Aisyah sholat sana, kamu ini ya nggak ingat waktu sholat segala macam gitu. Nah, ini kalau Aisyah nih dan mama nanti diberi umur panjang ya, yang pengen banget dikasihkan dari Aisyah ke mama itu apa? Yang pengen banget dikasihkan? Pertama mau umrohin mama sama papa. Okay. Terus kedua saya mau bikin mama bangga dengan cita-cita saya. Cita-citanya apa? Pengen jadi chef. Chef? Iya. Saya mama memang dukung sih. Terus selanjutnya saya pengen nurutin mama, katanya sih mau bikin rumah di kampung kan. Jadi pengen bangun rumah iya, buat mama sama papa. Iya, papa. Nah, kalau seandainya nih mama sama papa nyaksiin video ini, apa yang mau disampaikan sama Aisyah? Ma, papa, Aisyah sayang banget sama mama papa. Terima kasih udah ngejaga Aisyah dari kecil. Maaf kalau Aisyah sering bandel, sering males-malesan di rumah. Intinya Aisyah nggak tahu harus balas apa kebaikan mama sama papa. Semoga nanti kita bisa ketemu di surga. Amin. Dan ini yang mau disampaikan ke wanita-wanita yang ada di Indonesia, apa dari Aisyah sekarang nih? Ya. Dari video ini. Saya cuma mau bilang kalian semua luar biasa, kalian wanita yang tangguh, kalian semua hebat. Jangan dengerin apa kata-kata orang di luar sana tentang wanita. Saya yakin kalian semua itu wanita yang sangat luar biasa. Oke. Ada beberapa rasa bersalah karena pernah melawan orang tua saya dulu. Jadi itu yang tersimpan dalam saya, jadi bisa saya jadikan buat motif perbaikan untuk kedepannya nanti. Oke. Ada satu momen nggak yang paling disukai sama Haikal ketika ya sama ibu atau sama mama? Momen yang paling saya sukai bersama ibu saya itu ketika sebenarnya sering terjadi, sering saya lakukan dengan ibu saya. Ketika saya suka saat ibu saya membuatkan saya makanan yang enak,
Soalnya ibu saya sangat sangat ahli masak dalam masak tentunya. Jadi saya sangat setiap ibu saya membuat saya makanan yang baru seperti kayak roti barat Eropa gitu, atau kayak pasta, saya suka. Jadi saya suka momen-momen seperti itu membuat saya terhibur. Oke. Tadi kan kesalahan ya yang nggak bisa dilupain sama Haikal. Emang kesalahan terbesar yang pernah dilakuin sama Haikal ke ibu apa? Kesalahan terbesar Yang sampai ibu Haikal itu sampai nangis, sampai kadang mungkin berpikir nyesel sudah ngelahirin Haikal karena pernah ngelakuin kesalahan yang besar. Kalau soal kesalahan terbesar, agak sulit ya. Soal kesalahan terbesar mungkin ya paling dulu itu saya pernah kata-kata kasar lah, jadi saya agak terbayang gitu ya. Jadi agar saya nggak berulang lagi pada saya. Oke. Kalau seandainya nih ibu atau orang tua Haikal sekarang lagi nonton video ini, apa yang mau disampaikan Haikal buat beliau? Ingin saya sampaikan bukan untuk ibu saya juga, untuk ayah saya juga, untuk buat ayah juga. Keduanya. Terima kasih atas perilaku dan kasih sayang ayah dan mama kepada saya, karena tanpa kasih sayang dari kalian semua, saya nggak akan seperti sekarang. Tidak akan jadi orang yang baik seperti sekarang ini. Oke. Itu untuk ibu ya, karena ini kan seputar wanita nih. Iya, bisa. Nah, kemudian terakhir pesan untuk wanita yang ada di Indonesia khususnya ya, Iya. dari Haikal untuk mereka. Kalau seandainya mereka nonton video ini juga, apa yang mau disampaikan Haikal? Untuk wanita di Indonesia, saya sampaikan dan juga saya sarankan untuk gimana ya? Untuk bisa meningkatkan kompetensi diri agar tidak kalah sama laki-laki, dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa menjaga diri sendiri, sikapnya jangan lupa dijaga, dan jangan sering-sering dekat sama laki-laki karena membuat